Baik, berjumpa kembali dengan channel ASN Hebat. Nah, kembali kita akan membahas tentang aplikasi kinerja BKN. Tepatnya kali ini kita akan membahas pembuatan SKP 2023. Nah, jadi langkah pertama kita kunjungi situsnya di kinerja.bkn.go.id. Kemudian kita login. Jadi di sini untuk loginnya menggunakan user MySAPK. Jadi kita login menggunakan user MySAPK. Nah, setelah login, tampilan awal yang muncul seperti di layar. Di sini sesuai tampilan di layar ini sudah ada 2 baris. Nah, jadi kebetulan untuk instansi kami itu sejak tahun 2022 kemarin itu sudah menggunakan aplikasi kinerja BKN. Jadi kalau misalnya instansi Bapak Ibu baru menggunakannya di tahun ini tahun 2023, nah otomatis di sini akan masih kosong. Nah, begitupun yang sudah membuat SKP 2022 dengan aplikasi ini, kemungkinan untuk yang baris di atas ini belum ada karena ini tahun 2023. Nah, jadi bagi yang sudah membuat SKP 2022, ini untuk SKP 2022-nya ini tidak usah diapa-apakan. Jadi ini dibiarkan saja seperti ini. Jadi misalnya nanti kalau misalnya dibutuhkan untuk misalnya melihat RHK dan lain-lain, ini bisa dibuka kembali. Ya, jadi ini tidak usah dihapus dan jangan dihapus untuk SKP 2022 ini. Nah, sebelum membuat SKP 2023, itu kita perlu memastikan data pribadi. Nah, data pribadi itu adanya di menu profil di sini. Kita klik profil, kemudian di sini akan muncul data pribadi. Nah, di sini yang perlu kita pastikan apa? Itu adalah jabatan. Nah, di sini jabatannya apa? Kita sesuaikan. Kalau misalnya salah, jadi bisa kita mengedit di sini. Jadi untuk edit profil di sini kita bisa mengedit honor, kemudian mengedit jabatan, kemudian untuk golongan ruang. Nah, jadi untuk honornya, kalau misalnya di tahun 2023 ini kita masih belum pindah, berarti honornya tetap. Kemudian misalnya jabatannya di sini sudah berganti, dan di sini kita bisa rubah. Begitupun juga untuk golongan, misalnya kita golongan di pas Januari ini misalnya sudah berganti, bukan lagi golongan yang tertulis di sini. Nah, ini bisa kita ganti. Setelah kita ganti, kita klik OK. Nah, setelah ini semua dipastikan, kita lihat kembali yang ini, yang jenis ini. Nah, untuk jenis di sini ada dua jenis. Nah, di sini juga kalau misalnya dibaca di sini juga ada petunjuk jenis itu. Misalnya kita pejabat struktural itu harusnya di situ pimpinan. Dan misalnya kita hanya fungsional umum atau fungsional tertentu itu jenisnya pegawai. Nah, seperti yang tertulis di sini karena saya itu uh, jabatannya itu fungsional tertentu, jadi di sini pegawai. Nah, jadi ini juga yang perlu kita pastikan sebelum membuat SKP, karena nantinya akan berakibat kepada pengulangan pembuatan RHK. Kalau di sini misalnya kita harusnya pimpinan, tetapi di sini pegawai dan kemudian kita membuat SKP, itu akan berakibat kita harus menginput ulang RHK, karena RHK yang sudah diinputkan itu tidak bisa diedit untuk klasifikasinya. Nanti saya jelaskan untuk klasifikasinya. Nah, setelah itu kita pastikan juga data atasan sudah muncul di sini. Nah, karena nantinya segala aktivitas yang ada di aplikasi ini itu nantinya akan selalu berhubungan dengan atasan. Misalnya setelah SKP kita
kita selesai menginput RHK, itu harus ada persetujuan dari atasan. Setelah disetujui, barulah kita bisa melangkah ke tahapan evaluasi. Nah, setelah ini sudah dipastikan benar, ini kita bisa langsung melanjut ke pembuatan SKP 2023. Nah, jadi kita klik lagi SKP. Nah, ini bisa dianggap saja ini belum ada. Jadi kita langsung menambah di sini. Jadi anggap saja di sini yang ada itu baru SKP 2023. Nah, di sini saya coba tambah. Nah, di sini akan muncul honor, kemudian akan muncul nama atasan, kemudian akan muncul honor atasan. Nah, jadi kalau misalnya di sini sudah sesuai semua, lanjut kita mengisi periode awalnya. Jadi di sini untuk periode awalnya itu kita isikan tanggal 1 Januari 2023. Kemudian untuk periode akhirnya kita masukkan tanggal 31 Desember 2023. Kemudian untuk pendekatan kita pilih kuantitatif. Nah, untuk SKPPLT ini kemungkinan nanti akan tidak muncul di akun Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita tekan tombol OK. Nah, karena di sini saya posisinya sudah ada SKP di tahun 2023 ini, jadi saya sisa close. Tapi kalau misalnya Ibu Bapak baru membuat, silahkan tekan tombol OK untuk menyimpan SKP 2023 ini. Nah, setelah di OK, maka akan muncul seperti ini di sini. Akan muncul periodenya 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan yaitu mengisi RHK. Jadi, setelah SKP-nya sudah terbuat di sini, kita langsung masuk di detail SKP. Nah, jadi mungkin yang kalau misalnya yang sudah pernah membuat di aplikasi ini di tahun 2022, itu kemungkinan untuk yang di sini sudah ada bayangan. Nah, di sini yang saya kemukakan tadi di awal untuk data pribadi, itulah yang akan ditarik ke sini. Inilah yang akan muncul di sini. Yang data pribadi tadi dengan data atasan juga di sini akan langsung terinput di sini. Dan data ini diambil dari data pribadi yang kita isikan di sini. Data pribadi dan untuk pejabat penilai itu diambil dari sini. Jadi itu tadi saya kemukakan di awal, pastikan di sini sudah benar semua. Supaya nanti kalau sudah membuat SKP di sini yang muncul itu sudah sesuai. Nah, jadi untuk jabatan saya sarankan kalau misalnya jabatan Bapak Ibu itu penulisannya belum kapital semua, misalnya ada yang huruf kecilnya, saya sarankan untuk diganti ke huruf kapital semua seperti ini. Karena semua isian di sini itu huruf kapital, jadi supaya tampilannya bagus dan bisa menyesuaikan. Jadi ini kita sesuaikan jabatannya untuk menggunakan huruf kapital semua. Nah, setelah ini muncul ini. Jadi untuk yang pertama kali membuat SKP ini dia tidak ada ini. Ini di sini untuk hasil kerja ini kosong semua. Jadi langkah selanjutnya itu kita langsung tambah RHK. Nah, di mana letak perbedaan dari jenis yang saya sebutkan tadi di profil jenis pegawai, ada yang jenis pegawai dan ada yang jenis pimpinan. Nah, di sini kalau kita jenisnya pegawai, di sini akan ada muncul 3 saja form. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pimpinan, nah di sini akan muncul tambahan form 1, yaitu klasifikasi RHK. Nah, karena saya di sini jenisnya pegawai, form tersebut tidak muncul. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu itu pimpinan,
merasa pimpinan ataukah pimpinan dan di sini hanya muncul 3, artinya Bapak Ibu harus dulu menghapus SKP ini atau bisa tidak menghapus, nanti disesuaikan dulu di sini di profilnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pimpinan di Unor Badan Kepegawaian ini atau misalnya yang tertulis di profil Bapak Ibu, langsung saja diklaim sebagai pimpinan Unor di sini. Otomatis di sini nantinya akan berganti ke pimpinan. Nah, jadi untuk itu saya tidak bisa praktekkan karena otomatis kalau saya klaim ini akan tidak bisa. Karena di situ sudah ada pimpinan. Jadi kalau misalnya sudah ada pimpinan itu kita sebagai yang kedua untuk mengklaim ini tidak akan bisa karena tidak bisa double pimpinan di satu Unor. Nah, setelah berubah langsung lagi menuju ke sini. Kemudian setelah di sini kita klik lagi detail SKP, kemudian nah kalau misalnya SKP-nya tidak dihapus, ini di sini kita muat ulang. Muat ulang di data kita sendiri, kemudian muat ulang juga di pejabat penilai. Nah, di sini baru kita tambah RHK lagi. Nah, setelah itu kalau misalnya tidak muncul kembali itu untuk klasifikasi RHK-nya, itu harus dihapus dulu SKP yang tadi. Kita hapus dulu yang ini. Hapus dulu yang di sini, kita hapus yang di sini. Kemudian kita tambah SKP baru. Nah, setelah itu dipastikan untuk RHK-nya itu sudah akan muncul untuk form atau untuk isian klasifikasi RHK. Nah, jadi di sini sama seperti kemarin di tahun 2022 kita memilih intervensi dari atasan, kemudian kita memasukkan di sini apa jenis RHK-nya, utama ataukah tambahan. Kemudian di sini kita masukkan RHK kita di sini. Jadi untuk RHK hasil kerja itu yang kita masukkan adalah rencana hasil kerja. Itu karena di sini kita berbicara hasil, artinya kita memasukkan kata-kata hasil, jangan kata-kata yang misalnya mengerjakan ini atau misalnya membuat ini, misalnya membuat KGB kayak saya. Jangan membuatnya yang kita kasih masuk, tapi kita ganti ke terbuatnya KGB. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang pembuatan SKP. Nah, jadi ini yang namanya sasaran kinerja pegawai atau SKP. Nah, jadi setelah pembuatan ini, nah di sini ada aspek-aspek yang kita tambahkan, yaitu aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, jadi kalau yang sudah membuat SKP 2022 kemarin ini sudah paham. Nah, untuk yang baru di 2023 ini bisa dilihat-lihat untuk penginputannya. Jadi setelah kita tambah RHK di sini, nah di sini akan ada muncul untuk aspeknya. Jadi kita tambah satu persatu mulai dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, begitu seterusnya untuk RHK yang kedua, RHK yang ketiga, dan RHK yang terakhir. Nah, setelah RHK-nya sudah selesai kita input, dan di yang paling bawah untuk lampirannya juga kita sudah input, maka kita langsung ajukan ke atasan kita. Nah, ini defaultnya ini tidak ada, ini untuk ekspektasi. Nanti atasan sudah menilai, barulah maksudnya atasan sudah akan menyetujui SKP kita ajukan. Kemudian sebelum disetujui oleh atasan itu memasukkan ekspektasinya terhadap perilaku kita yang di sini. Nah, setelah memasukkan ekspektasi khusus pimpinan, barulah atasan melakukan persetujuan terhadap ajuan SKP kita. Nah, jadi untuk penjelasan tentang SKP ini mungkin cukup sekian dulu. Nah, selanjutnya untuk tahapan berikutnya, ke tahapan evaluasi, mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi untuk pembuatan SKP 2023 cukup
sampai di sini dulu. Nah, jadi saya ingatkan kalau misalnya yang sudah membuat kemarin di tahun 2022 SKP di aplikasi kinerja BKN ini itu tidak usah diapa-apain, tidak usah diedit, apalagi dihapus. Jadi dibiarkan saja seperti ini. Nanti sisa langsung menambah SKP. Tapi sebelum menambah, saya ingatkan kembali untuk profilnya disesuaikan dulu. Nah, jadi cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di-share ke Bapak Ibu yang lain jika dirasa bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.